kamu? Lepasin! Aku mau ke kota. Aku mau ke rumah Mbak Tari, aku mau cari kerja. Gak bisa. Kamu harus tetap tinggal di rumah ini. Bapak kamu berpesan waktu di rumah sakit. Kamu harus tetap di sini. Karena nanti malam, kamu kembali meneruskan ritual bapak kamu. Kalau kayak kita tuh bisa celaka. Aku gak peduli, Bu. Seharusnya Ibu yang ngadain pengajian malam ini. Lepasin, Bu! Ida! Jangan pergi, Ida! Saya turut prihatin dengan semua ini, Ida. Memang, sejak kamu kecil, saya sudah melihat kejanggalan yang ada di keluarga kamu. Dan saya tidak menyangka, ternyata almarhum bapak kamu bersekutu dengan jin. Dan itu dosa yang sangat besar, Ida. Iya, Pak Ustadz. Dan yang saya sayangkan adalah di akhir usianya bapak saya tidak mau bertaubat, Pak Ustadz. Saya sedih sekali, Pak Ustadz. Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk kita semua. Dan sekarang yang harus kamu lakukan adalah menyelamatkan keluarga kamu yang lain dan diri kamu sendiri agar kamu tidak mendapat azab dari Allah. Iya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mohon, Pak Ustadz, tolong bimbing ibu saya. Saya nggak mau sampai ibu saya seperti bapak saya. Iya, saya tidak menyangka. Padahal Ibu Santi itu selama ini sering memberikan donasi-donasi untuk masjid dan kerap hadir di ceramah-ceramah masjid. Ternyata selama ini beliau bersekutu dengan dukun-dukun. Iya, Pak Ustadz. Ibu saya itu melakukan itu karena ingin menutupi dirinya. Apa? Mau pengajian di rumah saya? Iya, Bu. Bu Santi kan sering nyumbang di masjid. Kenapa sih rumahnya nggak pernah dijadikan tempat ngaji? Kan berkah, Bu. Apalagi suaminya baru meninggal. Iya kan, Ibu-Ibu? Iya, betul. Gimana, Bu? Pada maghrib kami akan mulai pengajian di rumah Ibu ini. Ida, jangan harap kamu bisa pergi. Ada apa, Bu? Kamu jangan sok suci ya. Kamu kan yang panggil Pak Ustadz untuk pengajian di rumah Ibu. Kamu sengaja yang mau malu-maluin Ibu. Enggak, Bu. Aku itu cuma mau Ibu taubat. Aku mau bersihin rumah kita. Terlalu banyak hal-hal buruk di rumah kita, Bu. Kamu mau atur Ibu, tapi kamu sendiri susah diatur. Sekali aja, Bu. Kita ngadain pengajian di rumah. Kita coba dulu, Bu. Oke, Ibu akan terima mereka mengaji di rumah. Tapi Ibu ada satu permintaan. Permintaan apa, Bu? Kamu jangan pergi, tapi kamu harus ikut Ibu. Ayo. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sepertinya kita nggak bisa lanjutkan pengajian ini deh Pak Ustadz. Lagian, nggak bisa sih gelap-gelapan baca Al-Quran. Gini, Pak Ustadz, semuanya. Aku ambil lilin dulu, kita lanjutin pengajiannya. Ya. Sebenarnya banyak dari jamaah yang sudah hafal beberapa surat Al-Quran, Bu Yanti. Jadi tidak masalah kalau mati lampu ataupun tidak. Iya, Pak Ustadz. Kalau Yasin mah kita hafal. Oh ya sudah, kalau begitu Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan membaca Al-Qurannya ya, surah Yasin. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ida, sini Mama bantu. Iya, Bu. Iya. Ya, mati. Bu, pinjamnya buat nyalain. Udah nyala. Yaudah, Bu. Sadaqallahul azim. Ayo silakan dimakan dan diminum. Ayo silakan. Ayo. Lebih baik kita menunggu Nak Ida saja. Saya kan nyonya rumah. Ngapain nunggu Ida? Mohon maaf, Bu. Nak Ida kemana ya? Mana saya tahu. Ambil lilin aja lama banget. Oh ya sudah, kalau begitu saya mohon izin ke toilet sebentar ya, Bu ya. Oh ya, silakan aja Pak Ustadz. Terus belok kiri. Oh ya, baik. Pak, silakan dimakan ayamnya.
salamnya hilang? Iya, padahal kita belum ambil, tapi udah nggak ada ya. Ibu-ibu ini gimana sih? Itu loh ibu itu yang makan. Bu, nggak ada yang makan kok. Aduh. Itu tuh. Tuh dia yang makan. Ya Allah, airnya pada keluar berantem. Astagfirullahalazim. Naida dalam bahaya. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anni masani syaitanu binusbi wa 'adzab. Wa qur rabbi a'udzu bika min hazamatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Naida, almarhum bapak kamu semasa hidupnya dia telah menyembah jin dan sekarang arwahnya telah menjadi budak jin tersebut. Dasar pengacau! Apa yang kalian lakukan di sini? Bu Santi, saya mohon Bu Santi bisa sadar karena kondisi rumah Bu Santi sekarang sudah tidak baik lagi. Pak Ustadz, sudah cukup saya izinkan kalian mengaji di sini. Aku mohon Bu, izinin Pak Ustadz buat bersihin rumah kita. Aku mohon Bu. Ibu sudah punya yang lebih canggih, yang bisa lindungi dan bisa buat ibu lebih kaya. Mulai sekarang mendingan Pak Ustadz keluar dari sini. Ini golongan yang aktif, jadi bukan yang pasif, jin. Dia akan menyerang siapapun yang lemah, dan termasuk kamu. Dan golongan bentuk merah seperti ini bisa seperti yang terjadi yang udah-udah. Pohon tersambar petir, kemudian menimpa ibu kamu. Ini gak wajar loh. Dalam otak saya tidak make sense. Dia mencoba menyerang siapapun yang menentang di bumi ini, di keluarga kamu. Tapi satu hal yang saya hargain sama kamu harus, ya kamu kuat sekali loh imannya. 1-199%. Tapi namanya manusia ada jiwa rasa takut ya. Untung ya, kamu tidak takut sampai gimana-gimana. Kontrol terus nafas kamu dan kontrol terus dan doa-doa kamu harus lebih kuat. Siapa ya? Mbak, siapa Mbak? Itu ada tamu ketuk pintu. Kamu dengar? Aku nggak dengar apapun. Kalian berdua ini tentang Laika Semara sampai nggak dengar ketukan pintu. Dah. Nggak ada siapa-siapa. Nggak mungkin, Papa. Papa nggak mungkin. Tari, Mbak Tari. Mbak, astagfirullahaladzim, Mbak Tari. Mbak Tari. Sudah, kamu lepasin bayangan bapak kamu itu. Yang kamu pikirin bagaimana kelahiran anak kita ya. Mbak Tari, tehnya aku taruh sini ya. Udah Mbak Tari, gak usah ngelamun terus. Lebih baik Mbak Tari zikir ya.